Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Black. Mendengar saran Suke, semua orang hampir meludahkan darah. Demon, maksud kamu apa? Kami telah menunggu begitu lama. Akhirnya, hidangan pertama Anda sudah siap. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pesta itu dibatalkan dan mengubahnya menjadi pertandingan tenis meja? Dewa memasak ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Menggeram, jangan melewati batas. Buttface berteriak panik. Lepaskan benda itu dan sajikan hidangannya sekarang. Saya lapar. Kekek, Tuan Li, apakah setiap anggota fraksi surga yang meledak begitu menarik? Tanya Nyonya Ya sambil tersenyum. Dia bersandar pada tubuh ilusi guntur. Anda memberi kami terlalu banyak pujian. Saya akan mengatakan bahwa meskipun penampilannya jelek, bola daging sapi itu sangat lezat. Jawab Li Bai sambil tersenyum. Lezat, betulkah? Nyonya Ya bertanya, tercengang. Mendengar kata-kata tubuh ilusi guntur, orang-orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka. Apakah kamu sedang bercanda? Bagaimana hal seperti itu bisa enak? Sayangnya, sepertinya makanan untuk anggota fraksi surga yang meledak begitu-begitu saja. Baiklah, Suke memulai. Karena tidak ada dari kalian yang tertarik dengan pertandingan tenis meja, maka mari kita makan. Sekarang, bagikan bola daging sapi. Ingat, seseorang hanya dapat memiliki 2 bola daging sapi paling banyak. Semua orang tercengang. Setiap orang hanya dapat memiliki 2 bola daging sapi? Anda bercanda dengan kami kan? Hek, 1 pasti tidak cukup bagi kita. Kami hanya diperbolehkan untuk memiliki 2. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sun Wukong, banyak orang dari klan misterius tidak mengatakan apa-apa. Namun, mereka tidak bisa membantu menunjukkan ketidaksukaan di wajah mereka. 1 orang hanya mendapat 2 bola daging sapi? Siapa yang menginginkan mereka? Aku tidak akan memakannya, Su Xiaoqi berkata dengan jijik, menjulurkan lidahnya. Xiaoqi, berhenti bertingkah nakal, kata Sulinger, menepuk kepala adiknya. Para pelayan wanita mulai membagikan makanan. Segera, semua orang menerima 2 bola daging sapi. Semua orang menatap 2 bola daging sapi jelek dalam sup panas mereka. Tidak ada yang mau makan dulu. Namun, Buttface tidak bisa menahan godaan. Dia melemparkan 1 bola daging sapi langsung ke mulutnya. Dia terkejut. Menggeram. Geraman Buttface bergema ke segala arah. Semua orang menoleh untuk menatapnya dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia berteriak? Mungkinkah dia diracuni oleh makanannya? Astaga, ini terlalu enak. Astaga, itu luar biasa. Saya merasa seperti menjadi seorang celestial. Buttface berkata dengan takjub. Dia segera melemparkan bola daging sapi kedua ke mulutnya. Kemudian dia memejamkan mata, menikmati rasanya. Semua orang tercengang. Apakah itu benar-benar enak? Penasaran, semua orang mengambil bola daging sapi dengan sumpit kayu mereka dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, menggigit bola daging sapi perlahan. Jepret! Bintik-bintik daging yang panas penuh dengan rasa. Mulut mereka tidak, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan rasa yang lezat. Semua orang sedikit gemetar, seolah-olah mereka semua menikmati pijat seluruh tubuh. Tuhanku! Ini terlalu enak. Aku tidak percaya makanan lezat seperti itu bisa ada di dunia ini. Wow, rasanya seperti saya adalah bayi baru lahir yang dipeluk oleh orang tua saya untuk pertama kalinya. Betulkah? Bagi saya, rasanya seperti ketika saya sedang jatuh cinta dengan istri saya. Itu adalah tahun-tahun yang baik. Ini aneh, saat saya memakannya, saya merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan pada malam pernikahan saya. Tidak, tunggu, itu salah. Ketika Nyonya Ya memakan bola daging sapi pertamanya, dia gemetar dan jatuh ke pelukan tubuh ilusi petir. Wajahnya memerah, tatapannya penuh dengan keinginan. Apakah Nyonya Ya terangsang? Nyonya, ada apa denganmu? Tubuh ilusi guntur bertanya dengan tergesa-gesa. Nyonya Ya duduk dan menggelengkan kepalanya. Dia memerah karena malu dan menutup kakinya dengan erat. Tidak ada. Bola daging sapi sangat lezat. Ini lebih dari enak, itu bahkan memperkuat kekuatan jiwa Anda. Jika Anda memeriksa kekuatan jiwa Anda akan menemukan bahwa itu telah meningkat secara luar biasa, kata tubuh ilusi guntur. Orang-orang mulai memeriksa kekuatan jiwa mereka. Mereka benar-benar terkejut. Ini nyata. Kekuatan jiwaku telah sangat diperkuat. Astaga, bagaimana mungkin hal yang luar biasa seperti itu ada di dunia ini?
Sial, saya sudah makan 2 bola daging sapi, tapi masih jauh dari cukup. Aku kecanduan. Dewa masakan, bolehkah saya minta lebih banyak? Ya, beri aku beberapa mangkuk lagi. Sikap semua orang terhadap bola daging sapi tiba-tiba berubah. Mereka memandang Suke dengan penuh semangat. Namun, Suke hanya menggelengkan kepalanya dengan dingin. Tidak, setiap orang hanya dapat memiliki 2 bola daging sapi, kata Suke. Mengapa? Orang-orang bertanya dengan sedih. Aku tidak perlu memberitahumu alasannya. Apa yang saya katakan pergi? Meskipun ham hilang di tengah, 2 masih merupakan nomor porsi terbaik, jawab Suke. Jawabannya tidak masuk akal, tapi itulah yang terbaik yang akan mereka dapatkan darinya. Tidak, aku butuh lebih banyak, kata Su Xiaoqi. Tidak mungkin, kata Suke, langsung menolaknya. Bersenandung, jika Anda menolak saya akan memberitahu pemimpin fraksi Anda untuk menghukum Anda. Aku tahu monyet sialan itu dengan sangat baik, kata Su Xiaoqi dengan bangga. Ah, benarkah? Suke berkata sambil tersenyum. Dia telah menyebut Su Ling'er kepadaku, tetapi dia tidak pernah menyebutmu. Apa? Su Xiaoqi berkata, matanya melebar. Dia mengatupkan giginya. Saya tidak peduli, bagaimanapun, saya mengenalnya dengan sangat baik, jadi Anda harus memberi saya lebih banyak bola daging sapi. Petik 2. Lalu apa hubungan antara kamu dan pemimpin fraksi? Kata Suke sambil tersenyum, sengaja menggodanya. Dalam kemarahannya, Su Xiaoqi meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak pada Suke. Baik, saya dan saudara perempuan saya adalah wanitanya. Oleh karena itu, Anda harus memanggil saya dan saudara perempuan saya, bos ladies dari fraksi. Wow. Semua orang tercengang. Sebagian besar tamu di pesta itu adalah anggota klan misterius. Orang-orang ini sangat terkejut mendengar kata-kata Su Xiaoqi. Mata Su Ling'er melebar saat dia menjadi memerah. Dia menyeret Su Xiaoqi pergi untuk berbicara dengannya. Xiaoqi, berhenti bicara omong kosong. Su Ling'er berkata. Mengapa? Bukankah kamu mengatakan? Diam. Dialog kecil ini terus mengejutkan semua orang. Mungkinkah ini nyata? Apakah Su Ling'er dan Su Xiaoqi wanita dari Raja Iblis Saman? Astaga, ini luar biasa, seseorang dari klan misterius berseru dengan gembira. Beberapa tetua dari klan misterius juga mengangguk. Kemudian mereka memandang Su Ling'er dan tersenyum. Kerja bagus bocah, bagus sekali. Tidak seperti yang kau pikirkan. Jangan dengarkan kata-kata ceroboh Su Xiaoqi. Su Ling'er berkata. Dia merasa sangat cemas, malu. Dia berharap dia bisa menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Namun, orang-orang dari klan misterius tidak akan mendengarkan penjelasan apapun yang dia berikan. Mereka hanya memandang Su Ling'er dengan senyum yang sepertinya mengatakan, saya mengerti. Jelas menguntungkan bagi klan misterius untuk memiliki Su Xiaoqi dan Su Ling'er menjadi istri Sun Wukong. Lagi pula, karena Sun Wukong adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, tidak ada yang berani menggertak klan misterius lagi. Suke memberikan beberapa batuk kering. Jika ini masalahnya, maka baiklah. Anda bisa mengambil sisa bola daging sapi, kata Suke. Meskipun wajahnya tidak menunjukkannya, Suke benar-benar terkejut. Dilihat dari percakapan singkat itu, sepertinya Su Ling'er telah berbicara dengan Su Xiaoqi tentang kemungkinan menjadi istrinya sebelumnya. Astaga, menikah dengan 2 saudara perempuan ini? Tidak. Sebagai raja tangguh yang jujur dan jujur, aku akan melakukannya di masa depan. Tepat, saya hanya akan melakukannya di masa depan. Suke tidak pernah bermaksud menyimpan semua bola daging sapi yang tersisa untuk dirinya sendiri, jadi dia dengan senang hati membagi sisa bola daging sapi di antara Nyonya Ya, Su Ling'er dan Su Xiaoqi. Setelah sisa bola daging sapi dibagikan, dia berdiri di samping kompor dan mulai menggunakan tangan kosong untuk melunakkan sepotong daging babi. Wow, cara dia mengirim pesan ke babi sepertinya agak canggih. Itu terlihat sangat lembut, tetapi memang sangat kuat. Aneh sekali, apakah hidangan ini membutuhkan mantra sihir untuk membuatnya? Dia sebenarnya tidak menggunakan mantra sihir. Dia menggunakan kungfu, dan saya dapat menambahkan dengan sangat baik. Tetap saja, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Hanya ada beberapa potongan daging babi, beberapa sayuran hijau dan beberapa butir telur di atas meja. Apa yang bisa dia buat hanya dengan bahan-bahan ini? Bola daging sapi yang kita makan tadi berisi daging suku laut. Itu sebabnya mereka meningkatkan kekuatan jiwa kita. Namun, saya tidak melihat udang kali ini. Hidangan yang dia buat sekarang mungkin hanya hidangan biasa. Petik 2. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru.
Kamu benar, meskipun dewa memasak yang memasak makan malam untuk kami sudah sangat beruntung bisa memakan bakso daging sapi itu. Sekarang, kita harus menerima bahwa hidangan ini biasa saja. Ya, tapi sangat disayangkan bahwa kami masing-masing hanya memiliki 2 bola daging sapi. Tiba-tiba, sebuah bola api muncul di telapak tangan Suke. Suhu udara di sekitarnya segera meningkat. Kerumunan menjadi khawatir. Mereka bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan. Suke melantunkan mantra sihir yang menyebabkan daging babi itu melayang di udara. Kemudian dia mengepung babi itu dengan Molten Green Lotus. Dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan daging babi berputar dengan cepat di udara. Dia sedang memanggang daging babi pada suhu yang sangat rendah. Apa-apaan? Apa yang sedang terjadi? Kompor tepat di sebelahnya. Mengapa dia menyia-nyiakan kekuatan inti sejatinya untuk memanggang daging babi? Tunggu, baunya. Begitu aroma daging babi mencapai hidung mereka, semua orang tercengang. Itu benar-benar berbeda dari aroma apapun yang pernah mereka cium sebelumnya. Singkatnya, baunya luar biasa. Saya mendapatkannya. Dia pasti telah mengeluarkan rasa tidak enak dari daging babi saat dia mengirim pesan. Saya juga melihatnya menambahkan madu ke dalamnya. Kurasa dia juga menambahkan beberapa bumbu, tapi aku tidak tahu bumbu apa itu hanya dengan mencium baunya. Tuhanku, kami meremehkannya lagi. Dia adalah dewa memasak. Tentu masakannya selalu brilian. Aku tidak tahan lagi. Baunya sangat enak. Seolah-olah saya telah kelaparan selama ratusan tahun. Ini adalah pertama kalinya aku mencium sesuatu yang begitu lezat. Banyak tamu tidak bisa lagi menahan rasa lapar mereka. Seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekujur tubuh mereka. Bau itu meresap ke seluruh istana. Sementara itu, di sebuah gedung yang sepi, 3 pria suku laut sedang minum. Beberapa pelayan tergeletak di tanah. Mereka semua telanjang dan jelas mati. Para wanita di dunia manusia terlalu biasa. Tidak ada banyak energi negatif di dalam tubuh mereka, kata salah satu pria. Ngomong-ngomong, mengapa 2 lainnya belum kembali? Mungkin mereka sudah kembali tanpa kita sadari sejak kita membuat susunan sihir dan sibuk berkultivasi. Terlepas dari itu, mereka mungkin sibuk memperkosa sekelompok wanita di luar. Saya harap mereka tidak mengalami masalah, kata seorang pria sambil mengerutkan kening. Masalah? Tidak mungkin, pria berbaju merah itu mencibir. Kurasa tidak ada orang di tempat sial ini yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Ya, mereka tidak sekuat kita bertiga, tapi mereka bisa dengan mudah menang melawan seseorang di tingkat ke-8 tahap transformasi bayi. Kedua pria lainnya mengangguk. Kamu benar, dibandingkan dengan orang-orang di kampung halaman kami, orang-orang di sini di tingkat ke-8 dari tahap transformasi bayi jauh lebih lemah. Jadi, kamu bisa bersenang-senang sepuasnya di sini, kata pria berbaju merah. Tidak perlu khawatir. Tunggu, bau apa itu? Dia belum pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Tidak dapat menahan keinginannya untuk mendekat ke bau itu, dia melangkah maju. Wow, baunya semakin kuat, kata seorang pria. Tuhanku, sepertinya saya kehilangan kendali atas tubuh saya sendiri. Apakah ini sejenis gas beracun yang dapat memengaruhi tubuh kita di luar kehendak kita, kata yang lain. Pria berbaju merah berdiri dan melihat ke kejauhan. Itu bukan gas beracun, kata pria berbaju merah sambil tersenyum. Seseorang sedang memasak di sana? Astaga, aku tidak pernah berpikir kita akan menemukan juru masak yang begitu baik di negara api ini. Apa? Seseorang sedang memasak? Ini tidak mungkin. Bagaimana makanan seorang juru masak dapat memiliki pengaruh yang begitu besar bagi kita para kultivator? Setelah beberapa saat, Suke telah benar-benar memasak potongan besar daging babi itu. Semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa? Bagaimana dia bisa mengubah sepotong daging babi biasa menjadi sepotong daging babi panggang yang sangat lezat? Seseorang berseru. Ini bukan babi panggang, kata Suke dengan dingin. Ini charsiu. Anda tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari seni mengubah sepotong daging babi menjadi sepotong charsiu. Ini charsiu yang luar biasa. Biarkan aku mencicipinya. Butfes menangis, melompat tinggi ke udara dan menjulurkan lidahnya saat dia berlari menuju charsiu. Suke diam-diam tersenyum. Dia sengaja memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memasak charsiu yang lezat hanya untuk melihat apakah Butfes bisa menahan godaan atau tidak. Dia membuktikan bahwa dia tidak bisa. Suke hendak menghentikan Butfes di jalurnya ketika sosok merah tiba-tiba muncul dan merebut charsiu dari tangan Suke. *CK, beri aku charsiu itu? Butfes berkata, geram. Berani-beraninya seekor anjing kotor menentangku, pria berbaju merah itu mencibir.
Dalam kemarahannya, Buttfast melompat ke arah pria itu, mencoba memukul lengan pria itu dengan lidahnya. Dalam sekejap, ujung jari pria itu mulai bersinar seterang bintang. Dia kemudian menggunakan ujung jarinya untuk memblokir lidah Buttfast. Bang! Ujung jari pria itu bertabrakan dengan lidah Buttfast, menciptakan suara keras. Pria berwajah merah itu terpelintir kesakitan saat dia diluncurkan ke seberang ruangan. Bang! Pria berbaju merah terbang melintasi ruangan. Dia terkejut dan sangat kesakitan, karena lidah anjing itu telah mematahkan jarinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pria berbaju merah itu berseru di dalam hatinya. Keringat dingin muncul di dahinya. Karena saraf jari-jarinya terhubung langsung ke jantungnya, luka kecil ini membuatnya sangat kesakitan. Aduh, itu menyakitkan. Pria berbaju merah itu menangis. Buttfast menyambar potongan daging babi panggang dan mulai berteriak. Karena tangisannya, semua orang mengira Buttfast terluka. Namun, ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa Buttfast tidak tergores. Dia terus berteriak histeris sambil menjilat babi panggang. Kunjungi freeweboval.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Sudut mulut semua orang berkedut. Brengsek, anjing tak tahu malu ini. Pria itu sangat marah ketika dia menemukan bahwa Buttfast tidak terluka. Akulah yang terluka, kenapa kamu berteriak? Pikir pria itu. Kamu mencari kematian, kata pria itu. Pria berbaju merah mulai melakukan seni sihir dengan tangannya yang tidak terluka, ekspresi ganas di wajahnya. Cahaya biru ilahi muncul dan menyinari jarinya yang retak. Retakan. Jari yang retak sangat bagus seperti sebelumnya. Suara mendesing. Saat itu, dua anggota suku laut lainnya tiba. Tuan muda kedua, apakah kamu terluka? Salah satu dari mereka bertanya dengan heran. Anjing itu cukup aneh, pria berbaju merah mendengus. Hindari pertempuran jarak dekat dengannya. Ingat, aku membutuhkannya hidup-hidup. Adapun orang-orang lainnya, bunuh saja mereka semua. Aku akan menggunakannya untuk melampiaskan amarahku. Pria berbaju merah berlari keluar untuk memulai pembunuhannya. Ketika dua pria lainnya masuk, wajah Nyonya Ya menjadi pucat. Dia sekarang memegang lengan tubuh ilusi guntur dengan erat. Tuan Li, orang-orang itu adalah 3 anggota suku laut yang tersisa. Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya akan menanganinya, kata tubuh ilusi guntur, menepuk tangan kecil Nyonya Ya. Kemudian dia berdiri dan menatap pria berbaju merah yang bergegas menyerang mereka. Buttfast, teriak Suke dengan tenang. Kamu bisa makan babi panggang nanti. Sekarang, saatnya bagimu untuk menyerang, katanya, memberi isyarat kepada 2 pria suku laut lainnya. Saya tidak di sini, Buttfast menjawab. Dia mulai berlari, masih memegang babi panggang di mulutnya. HMPH, kali ini kamu harus membayar untuk apa yang kamu makan, kata Suke. Suke tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Awan bubuk muncul di sekitar Buttfast. Dewa memasak, Su Xiaoqi memulai. Katakan pada monyet sialan itu bahwa anjingnya melarikan diri. Dia tidak akan pergi jauh. Aku memberinya obat. Dia akan segera kembali. Sekarang, saatnya berurusan dengan makanan laut besar ini, kata Suke, tersenyum dingin pada pria berbaju merah. Pria berbaju merah itu melompat untuk mendarat di Kasau, berencana melakukan serangan dari atas. Dia menatap Madam Ya yang memeluk erat tubuh ilusi guntur. Dia memberikan senyum sinis. Nyonya Ya, apakah ini pacarmu? Dia berteriak. Dia cukup biasa-biasa saja. Dia hanya berada di level 1 tahap transformasi bayi. Beraninya dia mencoba bersaing denganku? Pria berbaju merah itu tertawa angkuh. Tubuh ilusi guntur tersenyum dingin pada pria berbaju merah. Ya, saya hanya berada di level 1 dari tahap transformasi bayi. Namun, membunuh makhluk laut untuk makan malam cukup mudah bagiku. Suke, yang masih menyamar sebagai Stephen Chow, keluar sambil tersenyum dan mulai berbicara. Kabar baik, menu malam ini telah diperluas. Kamu, makhluk laut berbaju merah, jenis makanan laut apa kamu? Apa kau juga udang mantis? Awas, kalian berdua pikir kalian siapa? Beraninya kau memandang rendah suku kita, kata pria berbaju merah. Dia sangat marah. Pria berbaju merah mengangkat jarinya. Dia kemudian memperbesar jarinya menjadi berkali-kali lipat dari ukuran aslinya dan mengayunkan tulang jari raksasanya ke arah Suke, menyerangnya dengan tiang daging yang besar. Apa-apaan ini? Suke tercengang, karena dia belum pernah melihat seni sihir yang begitu aneh. Suke mencoba meninju jari besar itu. Bang! Setelah meninju dinding daging, Suke terbang melintasi ruangan, mendarat puluhan meter dari tempat dia pertama kali berdiri. Setetes darah segar menetes dari sudut mulutnya.
Suke terkejut. Dia belum pernah terluka seserius ini sejak dia pertama kali melawan Zhang dan San. Dia selalu mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Tapi sekarang, pria berbaju merah ini, yang hanya 2 tingkat di atasnya di tingkat 6 tahap transformasi bayi, telah melukainya dengan 1 pukulan. Apakah semua pembudidaya dari luar negeri sekuat ini? Dia masih belum mati, pria berbaju merah itu berkata, menatap Suke dengan dingin dengan alis rajutan. Dibandingkan dengan pria berbaju merah, semua orang dari Gunung 5 Elemen sangat lemah, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka. Dalam kemarahannya, dia telah menyerang pria ini dengan seluruh kekuatannya. Namun, alih-alih membunuhnya, dia baru saja melukainya sedikit. Dewa Masakan, apakah kamu baik-baik saja? Teriak seseorang dari klan misterius. Stephen Chow, kamu baik-baik saja? Tanya anggota klan misterius lainnya. Sulinger memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia melihat sekeliling ke sesama anggota klan misterius. Pergi cari Sun Wukong segera dan minta dia membantu kita. Sulinger memuji. Benar, lakukan apa yang dia katakan, tambah Su Xiao. Dewa memasak hanyalah seorang koki. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan orang-orang ini? Pergi dan temukan monyet sialan itu. Ya, tentu saja. Banyak anggota klan misterius lari ke arah yang berbeda untuk mencari Raja Iblis dukun mereka di istana. Suke tersenyum sedih. Sayangnya, mereka tidak akan dapat menemukan Sun Wukong. Demon, beruntung saya mengubah diri saya menjadi dewa memasak. Lawan ini cukup tangguh. Saya tidak ingin dipermalukan di depan klan misterius sambil menyamar sebagai Sun Wukong. Jika Suke memiliki People Killing Book dan People Killing Sword of All Layers, dia pasti tidak akan terluka. Sebaliknya, dia bisa melukai lawannya. Namun, dia telah meninggalkan People Killing Book dan People Killing Sword bersama Su Yunlan. Tanpa itu, fisiknya tidak cukup kuat menangani benturan langsung dengan lawan ini. Sistem, aktifkan kemampuan pemulihan otomatis. Ding, kemampuan pemulihan otomatis diaktifkan. 1 poin tangguh bertindak akan dikonsumsi setiap 2 jam. Petik 2. Juga, periksa apakah ada seni sihir kuat yang bisa membantuku mengalahkan orang itu. Ding, pemeriksaan selesai. Tuan rumah dapat membeli seni sulap ini setelah memutakhirkan sistem ke versi 4.0. Sudut mulut Suke berkedut. Sial, memancing di perairan bermasalah lagi? Sistem sialan ini selalu ingin aku meningkatkannya di saat-saat terburuk. Jelas bahwa bahkan seni sihir Celestial Rank tidak cukup kuat untuk mengalahkan pria berbaju merah. Meskipun dia baru berada di level 6 tahap transformasi bayi, kekuatannya cukup tangguh. Hanya seni sihir peringkat bintang yang bisa mengalahkannya, yang hanya bisa dia beli setelah memutakhirkan sistem. Oh, aku baru ingat sesuatu. Suke berkata sambil menatap sebuah paket di antarmuka sistem. Ketika dia telah menyelesaikan kesengsaraan surgawi, dia telah menerima paket hadiah besar. Dia hanya terlalu malas untuk membukanya. Ditambah lagi, dia khawatir tidak akan ada barang bagus dalam paket itu. Tapi mungkin dia tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, itu adalah paket hadiah dari kesengsaraan surgawi. Ketika dia memikirkannya seperti itu terdengar sangat megah. Apa yang dia pikirkan, itu harus mengandung sesuatu yang kuat. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka paket. Jika paket itu memberinya sesuatu yang bagus, dia tidak perlu menghabiskan poin tangguh bertindaknya yang berharga untuk meningkatkan sistem. Saatnya untuk menguji keberuntungan saya. Sistem, buka. Suara mendesing. Antarmuka sistem dipenuhi dengan cahaya putih. Paket hadiah besar berubah menjadi beberapa pita cahaya, yang masing-masing terbang ke grid lain dalam antarmuka sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan gelombang pelahap api asli, yang merupakan seni sulap peringkat bintang dasar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan 6 bentuk korporeal asli, yang merupakan seni sulap peringkat bintang dasar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan teratai api Buddha asli, yang merupakan seni sihir peringkat bintang menengah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan rahasia asli, semua dari 9 rahasia, yang merupakan seni sulap peringkat bintang tingkat lanjut. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan mantra mempesona artefak surgawi. Suke benar-benar bingung dengan barang yang baru saja dia terima. Tuhan sial, dia mengutuk. Apakah semua seni sihir yang aku pelajari sebelumnya palsu? Suke tidak bisa mempercayainya. Jadi, apa yang saya gunakan selama ini? Apakah mantra sihirku semuanya palsu? Gelombang pemakan api, 6 bentuk tubuh, dan teratai api Buddha. Aku sudah menguasainya. Mengapa mantra ini dinaikkan ke peringkat bintang hanya dengan menambahkan kata asli?
Sistem, jelaskan ini padaku. Suke berteriak dalam benaknya, marah pada sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mengkonsumsi satu acting top point untuk mendapatkan rekaman. Petik 2. Suke terdiam. Dia terlalu marah untuk kata-kata. Sementara itu, pria berbaju merah itu kehilangan kesabarannya. Berlutut, dia mencibir. Jari pria berbaju merah dengan cepat tumbuh lebih besar dan menjadi kolom besar lagi. Dia mengayunkan jari raksasanya ke Suke. Tepat saat hendak mengenainya, pahlawan Li Bai melompat ke arah tiang sambil memegang pedang booster berat gelapnya. Kunjungi free web OVL.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Aku akan memberimu pelajaran kali ini, pahlawan Li Bai berteriak. Bang! Begitu pedang booster berat gelap melakukan kontak dengan jari, pedang itu hancur berkeping-keping. Tetap saja, pahlawan Li Bai berhasil memblokir serangan untuk Suke. Pria berbaju merah memelototi pahlawan Li Bai. Kamu ingin mati kan? Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Pahlawan Li Bai mundur dan memulai mantra sihir. Sebuah bola petir muncul di telapak tangannya. Sementara itu, dua pria lain dari suku laut mengejar Budfest yang melarikan diri dengan Charsiu di mulutnya. Budfest tidak memperhatikan awan bubuk yang dilemparkan Suke padanya. Tiba-tiba, Budfest menghentikan langkahnya. Dia merasakan sesuatu terjadi di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa sangat panas? Serunya. Dia terkejut ketika dia menemukan bahwa dingdongnya tumbuh semakin besar. Dia mengalami ereksi. F***CK. Suke, beraninya kamu menaruh afrodisiak di Charsiu? Budfest mengutuk, membuang dagingnya. Budfest mulai berlari lebih cepat, menutupi dingelnya dengan dua cakar depannya untuk mencegah orang lain melihatnya. Terlepas dari usahanya, dua pria suku laut yang mengejarnya tetap melihatnya. Mereka mulai tertawa. Haha, anjing itu telah dibius dengan afrodisiak. Meski begitu, sosisnya masih sangat kecil. Hei, kamu tidak perlu menutupinya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Itu terlalu kecil untuk dilihat. Sudah menyerah saja. Tuan kedua, kami menangkapmu hidup-hidup. Petik 2. Biasanya ketika Budfest dihina, dia hanya akan mengutuk sedikit, tidak lebih. Namun kali ini, karena dia telah dibius dengan afrodisiak, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Budfest berhenti dan berbalik. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Bang! Dinding di sekitar mereka segera runtuh, begitu pula kedua pria suku laut itu. Darah keluar dari telinga mereka. Gendang telinga mereka telah pecah oleh teriakan Budfest. Wajah mereka pucat karena kehilangan darah dan syok. Tutup telingamu, teriak Sulinger. Semua anggota klan misterius menutupi telinga mereka dengan tangan dan jatuh ke tanah kesakitan. Beberapa anggota yang lebih lemah bahkan mulai memuntahkan darah. Wajah Nyonya Ya pucat, begitu pula wajah Su Xiaoqi. Itu semua berkat Sulinger sehingga mereka bisa menutup telinga mereka tepat waktu untuk menghindari luka yang sebenarnya. Saat pria berbaju merah mulai mendengar gelombang suara Budfest, dia segera berlari beberapa mil jauhnya untuk menghindari suara yang memekakkan telinga. Begitu suara itu menghilang, dia berlari kembali untuk melanjutkan pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Suke berkata dengan khawatir. Semua orang memandang Budfest. Mereka kemudian melihat kedua pria itu, yang terluka parah. Mata Budfest semakin merah pada detik itu. Dia menjadi serigala yang benar-benar ganas dan menakutkan. Beraninya kau bilang penisku kecil? Persetan denganmu, Budfest berteriak. Dalam sekejap mata, dia muncul tepat di depan kedua pria suku laut itu. Dia mengangkat kakinya, menyiapkan tendangan yang kuat. Bang! Saat Budfest menendang salah satu pria, anggota suku laut itu meledak berkeping-keping. Darahnya terciprat kemana-mana. Ya, Budfest berteriak. Dia ejakulasi. Cairan lengket kuning muda menyembur keluar dari misil daging Budfest dan mendarat di wajah pria lain. Setelah itu, kemerahan di mata Budfest mulai memudar. Dia melihat sekeliling, lalu menatap lelaki suku laut yang masih hidup. Aku tidak akan membunuhmu. Ngomong-ngomong, selamat menikmati spermaku yang lezat, kata Budfest. Dia kemudian melarikan diri. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua orang tercengang, termasuk pria berbaju merah. Rekan-rekannya semua adalah sosok yang tangguh dan tubuh mereka sangat kuat. Dia tidak pernah menyangka salah satu rekannya akan langsung berubah menjadi genangan darah setelah ditendang oleh seekor anjing. Kerja bagus, bokong, kata Suke. Suke juga terkejut. Dia tidak pernah mengira Budfest bisa sekuat ini. Suke tidak dapat membuat orang dari suku laut meledak, bahkan dengan bantuan pedang pembunuhnya. Dia juga kaget karena efek afrodisiaknya memudar begitu cepat.
Pria suku laut yang selamat duduk di tanah, tertegun dan ketakutan. Cairan lengket berwarna kuning muda perlahan meluncur ke bawah wajahnya. Baunya hampir membuatnya pingsan. Bodoh dadak! Dia membuka mulutnya sedikit menetes ke lidahnya. Dia tersedak, mengingat bahwa cairan ini adalah sperma Buttfast. Bagus sekali dia menangis. Teriakannya begitu keras sehingga teriakannya bergema di seluruh kota. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia telah diracuni? Su Xiaoqi bertanya, bingung. Dia memandang Su Ling'er dan Madam Ya, berharap salah satu dari mereka punya jawaban. Kurasa begitu, Su Ling'er mengangguk. Dia mungkin diracun. Nyonya Ia dalam keadaan linglung. Ketika dia sadar, dia mulai memerah. Dia mengingat salah satu malam yang dia habiskan bersama pahlawan Li Bai setahun yang lalu. Ayo cepat, ubah ke bentuk asli Anda dan kejar anjing itu. Dia mungkin ada hubungannya dengan menggambar 9 naga, pria berbaju merah berteriak pada anggota suku laut yang tersisa. Pria berbaju merah berhenti bertarung melawan Suke dan Li Bai dan mulai mengejar Buttfast. Namun, pahlawan Li Bai tiba-tiba muncul di depan pria berbaju merah dan tersenyum padanya. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa pergi begitu saja? Pedangku belum setuju untuk melepaskanmu. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang, pria berbaju merah itu mendengus pada Li Bai. Dia terus mengejar Buttfast. Kamu tidak perlu terburu-buru sampai mati. Pria berbaju merah tahu Buttfast bukan anjing biasa. Dia adalah seekor anjing dengan fisik yang kuat dan kekuatan yang tangguh. Dia harus ditangkap untuk studi lebih lanjut. Namun, Suke tidak mengizinkan anggota suku laut untuk mengimplementasikan rencana mereka. Dia memerintahkan Thunder Illusion Body untuk menghentikan pria berbaju merah itu. Aku tidak tahu makanan laut macam apa kamu, kata Suke. Namun, selama kamu adalah makanan laut, kami akan menerima dagingmu tanpa pertanyaan. Ini mangkukku, sekarang naiklah agar kami bisa memakanmu. HMPH, dasar bajingan bodoh, kata pria berbaju merah. Pria berbaju merah itu marah dan mulai menyerang tubuh ilusi guntur dengan membunuh seni sihir. Tubuh ilusi guntur hanya memiliki 70% kekuatan Suke. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah dikalahkan oleh pria berbaju merah dalam pertempuran jarak dekat, karena tubuh asli Suke telah terluka dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Oleh karena itu, tubuh ilusi guntur segera mundur dan mulai melawan pria berbaju merah menggunakan bola petir. Ledakan! 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 Pria berbaju merah dan tubuh ilusi guntur berada di langit saling menyerang dengan seni sihir, menerangi langit dengan kilatan terang. Sementara kedua sosok itu sibuk bertarung, Suke memanggil sistem lagi dan mulai membolak-balik seni sihir yang baru saja diperolehnya dari paket hadiah besar kesengsaraan surgawi. Flame Devouring Wave asli, keterampilan bertarung asli dari dunia Fight Break Spears, seni sihir star rank dasar, sangat kuat, memiliki prasyarat, mencapai dasar penuh Flame Devouring Wave. Bentuk 6 korporeal asli, keterampilan bertarung asli dari dunia Fight Break Spears, seni sulap star rank dasar, sangat kuat, memiliki prasyarat, mencapai dasar penuh dari 6 bentuk korporeal. Teratai api Buddha asli, keterampilan bertarung asli dari dunia Fight Break Spears, seni sihir peringkat bintang menengah, sangat kuat, memiliki prasyarat, mencapai fondasi penuh teratai api Buddha. Perhatian, teratai api Buddha asli sangat kuat. Harap berhati-hati saat melakukannya agar tidak terluka. Rahasia asli, semua dari 9 rahasia, keterampilan bertarung asli dari dunia Zetian, seni sihir peringkat bintang tingkat lanjut, salah satu dari 9 rahasia, memiliki peluang 100% untuk melipat gandakan efek seni sulap dengan 10, memiliki prasyarat, mencapai dasar penuh dari rahasia, semua, dari 9 rahasia. Setelah membaca ini, Suke menyadari bahwa seni sihir yang dia pelajari sebelumnya tidak palsu. Kekuatan seni sihirnya hanya ditekan. Inilah sebabnya mengapa dia tidak pernah bisa mencapai efek bencana yang dijelaskan dalam novel yang berasal dari teknik ini. Sebagai contoh, seni sihir teratai api Buddha berasal dari novel Fight Break Spears. Kekuatan teratai api Buddha selalu luar biasa saat Suke menggunakannya. Namun, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, karena tidak pernah sekuat yang ada di novel. Sekarang dia telah mendapatkan teratai api Buddha asli, seni sihir ini akhirnya akan sekuat teknik yang digunakan dalam Fight Break Spears. Flame Devouring Wave miliknya dan teknik Six Corporal Form miliknya juga akan mencapai potensi penuhnya. Namun, Suke sedikit malu menerima rahasia asli dari seni sulap, semua dari 9 rahasia. Dia sangat ingin mencobanya, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena dia belum mempelajari rahasia standar semua. Dan tidak mudah untuk mendapatkan rahasia standar semua. Metode pembelian sistem 9 rahasia sangat sulit dipahami.
Dia hanya bisa membeli 1 dari 9 rahasia sekaligus, dan rahasia yang dia beli akan selalu acak. Suke pernah mencoba membeli salah satu dari 9 rahasia sebelumnya. Dia mendapatkan rahasia senjata, yang memberinya kemampuan untuk merampok senjata lawannya selama pertempuran. Namun, seni sihir ini menghabiskan banyak kekuatan inti sejati saat digunakan, jadi dia jarang menggunakannya. Selain itu, dia selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah, bahkan dengan senjata yang kuat. Dalam novel Zetian, rahasia semua sangat luar biasa. Itu bisa meningkatkan semua atribut pengguna 10 kali lipat, termasuk kekuatan pengguna, fisiknya, seni sihirnya, dan banyak lagi. Itu lebih komprehensif dan kuat daripada 9 transformasi naga melonjak, pedang pembunuh orang dan buku pembunuh orang. Selain itu, tingkat keberhasilan seni sulap adalah 100%. Meskipun dia ingin mencoba teknik ini sekarang, dia tidak punya cukup waktu untuk mencoba dan membelinya. Pria berbaju merah itu terlalu kuat. Tubuh ilusi guntur tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika pertarungan ini selesai, saya harus mencoba keberuntungan saya untuk melihat apakah saya dapat membeli rahasia semua dari sistem. Suke berkata dalam hatinya. Dia menavigasi antarmuka sistem dan mempelajari gelombang pemakan api asli, 6 bentuk korporeal asli, dan teratai api Buddha asli. 3 seni sulap peringkat bintang ini membuat Suke lebih kuat dari sebelumnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik baru. Setelah dia meningkatkan kemampuannya, dia melihat mantra mempesona artefak surgawi yang masih dalam paket sistem. Ini adalah hadiah terakhir yang dia terima dari paket hadiah besar. Dia belum pernah menerima salah satu dari mantra ini sebelumnya, jadi dia membaca deskripsinya. Mantra mempesona artefak surgawi, efektif selama 2 jam, meningkatkan item apapun ke peringkat surga untuk sementara. Perhatian, banyak kekuatan inti sejati dikonsumsi saat menggunakan artefak surgawi. Harap gunakan dengan hati-hati untuk menghindari penggunaan kekuatan inti sejati terlalu banyak. Sebagai raja yang tangguh, aku sangat kuat. Saya tidak perlu khawatir menggunakan semua kekuatan inti sejati saya. Suke mendengus dalam benaknya. Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Suke mengeluarkan pedang bintang 8-nya dan menggunakan mantra mempesona artefak surgawi di atasnya tanpa ragu-ragu. Mantra ini hanya akan meningkatkan item biasa ke Celestial Rank selama 2 jam. Terlepas dari batas waktu, tidak ada gunanya menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menguji seberapa tangguh artefak surgawi. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang itu memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Awan ki spiritual yang luar biasa naik dan meresap ke area itu. Semua orang terkejut. Apa ini? Bagaimana ki spiritual di daerah ini menjadi begitu luar biasa? Semua pori-poriku terbuka. Tuhanku, apakah karena pedang dewa memasak? Orang-orang berbalik untuk melihat Suke dengan heran. Pria berbaju merah yang bertarung melawan tubuh ilusi guntur di langit juga terkejut. Artefak surgawi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Anda memiliki artefak surgawi? Pria berbaju merah itu berteriak. Bersenandung. Pedang di tangan Suke mulai bergetar hebat. Getaran ini bukan disebabkan oleh Suke, tetapi oleh pedang itu sendiri. Sepertinya pedang itu dipicu oleh semacam kekuatan. Itu bergetar sangat keras sehingga hampir terbang keluar dari tangan Suke. Saat berikutnya, cahaya pada pedang memudar. Ki spiritual dan getarannya juga semakin lemah. Sepertinya pedang telah dikembalikan ke keadaan semula. Sial, apa yang sedang terjadi? Suke bertanya, matanya melebar. Apa-apaan ini? Bukankah mantranya harus bertahan selama 2 jam? Ini bahkan lebih pendek dari 1 menit. Sistem, jelaskan ini. Ding, roh pedang ditemukan di dalam pedang, yang berada dalam kultivasi terpencil. Setelah tuan rumah menggunakan mantra untuk meningkatkan pedang menjadi pedang surgawi, roh pedang menyerap semua ki spiritual. Sistem menjawab. Suke tercengang. Roh pedang melakukan ini. Ketika Suke berada di negara air, dia telah mendengar bahwa setiap roh pedang perlu memiliki periode kultivasi terpencil. Namun, dia tidak menyangka roh pedang akan merepotkan saat dalam kondisi ini. Dia telah berhasil membuat artefak surgawi sementara dengan susah payah. Namun, artefak surgawi sementara ini hilang sebelum dia bisa menggunakannya. Astaga, aku sangat kesal. Hehe, kupikir itu adalah artefak surgawi, tapi itu hanya potongan besar. Pria berbaju merah itu mencibir. Suke memandang pria berbaju merah dengan senyum dingin. Terus, sekarang saya memiliki 3 seni sulap star rank. Aku bisa mengalahkanmu dengan mudah dengan salah satu dari mereka. Suke melangkah keluar dan menatap tubuh ilusi gunturnya. Li Bai, kamu bisa kembali sekarang. Sekarang giliranku, kata Suke dengan sombong.
Oke, kata tubuh ilusi Guntur. Dia mundur dan mendarat di tanah. Kamu memasak, kamu juga mencari kematian? Kata pria itu sambil menggelengkan kepalanya. Suke menyipitkan matanya. Makanan laut kecil, pernahkah kamu mendengar tentang teknik telapak tangan yang bisa jatuh dari langit?